Pasukan Rusia berhasil mencapai kota Pokrov di Ukraina Timur pada Senin 3 November 2025. Pencapaian ini menegaskan satu hal, Pokrov adalah target strategis yang telah diincar Moskwa selama lebih dari setahun. Sebuah kota yang bagi orang Rusia dikenal dengan nama era Sovietnya, Krasnoarmeysk ini menjadi medan pertempuran sengit. Sekitar 100.000 tentara Rusia dilaporkan mengepung wilayah itu, memaksa militer Ukraina berupaya keras mengusir pasukan Putin. Memangnya apa alasan Rusia begitu menginginkan wilayah Pokrov yang kini sebagian besar tinggal reruntuhan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pokrov terletak di wilayah Donetsk, menjadi salah satu dari dua provinsi bersama Luhansk yang secara kolektif membentuk Donbas. Ukraina masih menguasai sekitar 10% wilayah Donetsk dalam area seluas sekitar 5.000 km persegi. Mengutip The Independent, bagi Rusia, merebut Pokrov akan memberikan keuntungan teritorial tunggal yang signifikan sejak mereka merebut kota Avdiivka pada awal tahun 2024. Media Rusia menjuluki Pokrov sebagai gerbang ke Donetsk, sebab Pokrov adalah pusat jalan raya dan rel kereta api yang krusial. Kota ini terletak di jalan utama yang selama ini digunakan militer Ukraina untuk masuk logistik ke pos-pos di sepanjang garis depan. Jika Pokrov jatuh, jalur suplai utama Ukraina otomatis juga akan terputus. Lebih lanjut, merebut Pokrov dan Konstantinivka yang terletak di timur lautnya akan memberikan Moskwa landasan untuk bergerak lebih jauh ke utara menuju dua kota terbesar, sekaligus benteng terakhir di Donetsk yang masih dikuasai Ukraina, Kramatorsk dan Sloviansk. Baik Kramatorsk maupun Sloviansk dikenal sebagai kota benteng pertahanan utama Ukraina di wilayah tersebut. Analis militer dari Foreign Policy Research Institute, Rob Lee, mengatakan menguasai Pokrov akan menjadi kemenangan penting bagi Rusia, terutama jika presiden dilakukan sebelum akhir tahun. Tetapi kemenangan itu diyakini tidak mudah. Lee menyebut Rusia perlu berupaya keras untuk menguasai sisa wilayah Donetsk, termasuk dua kota benteng tersebut. Selain soal logistik dan militer, Pokrov maupun Donbas secara lebih luas punya nilai ekonomi tinggi. Mengutip Al Jazeera, penasihat senior di Center for Strategic and International Studies, Mark F. Kenshin, menjelaskan Donbas menjadi kawasan yang sangat terindustrialisasi pada pertengahan abad ke-20. Kenshin menambahkan Donbas juga memiliki sumber daya mineral serta lahan pertanian salah satu yang terbaik di dunia. Wilayah itu memiliki satu-satunya tambang di Ukraina yang produksi batu bara kokas, jenis batu bara yang penting untuk industri baja. Lokasi tambang ini hanya sekitar 10 km di sebelah barat Pokrov. Meskipun perusahaan baja Ukraina Metinvest telah menghentikan operasi penambangan di sana sejak Januari, menguasai infrastruktur ini tetap penting bagi klaim ekonomi Rusia di Donbas. Donbas juga menjadi tempat berdirinya pelabuhan Mariupol yang menyediakan akses ke Laut Hitam. Target Rusia terhadap Pokrov tidak bisa dilepaskan dari ambisi yang lebih besar terhadap seluruh wilayah Donbas. Sejumlah ahli dan analis mengatakan bahwa keinginan Rusia untuk menguasai Donbas tak cuma didorong oleh tujuan strategis maupun ekonomi seperti yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya, tapi juga tujuan simbolis dan ideologis. Donbas selama dengan Kremlin adalah pusat dari narasi historis dan mitos politik yang ingin dihidupkan kembali oleh Presiden Vladimir Putin. Rusia punya visi yang disebut sebagai Ruski Mir atau dunia Rusia. Ilmuwan politik dari Universitas New Haven, Matthew Schmidt, menyebut Donbas sangat penting untuk mewujudkan visi ini. Visi Ruski Mir melampaui batas-batas geografis dan bertujuan menyatukan komunitas berbahasa dan berbudaya Rusia di bawah pengaruh Moskwa. Donbas juga memiliki populasi penutur bahasa Rusia yang cukup signifikan. Banyak di antaranya bermigrasi selama era Soviet. Rusia menggunakan fakta ini sebagai landasan utama dalam narasinya untuk membenarkan perang. Ilmuwan politik dari West Virginia University, Eric Heron, mengatakan
Bagi Kremlin, perang diperlukan untuk melindungi penutur bahasa Rusia dari perlakuan buruk yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina. Namun klaim Rusia itu bagi para ahli dinilai sebagai hal yang tidak berdasar. Sebuah studi 2 dekade lalu menemukan bahwa mayoritas penutur bahasa Rusia di Ukraina memandang Kiev sebagai tanah air mereka dan tidak melihat Rusia sebagai pembela kepentingan mereka. Penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa komunikasi utama tak serta-merta berarti mereka memiliki preferensi sosial dan politik yang sejalan dengan Moskwa. Ini sama halnya dengan warga Kanada berbahasa Inggris yang tak menganggap diri mereka sebagai orang Amerika. Bahkan banyak orang Ukraina, termasuk Presiden Volodymyr Zelensky, menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa utama. Selain itu, Donbas juga memegang peranan krusial dalam sejarah Uni Soviet. Ilmuwan politik di Rutgers University Network, Alexander Motyl menjelaskan, Donbas adalah rumah bagi arketip manusia Soviet. Maka menguasai Donbas tidak hanya berarti merebut wilayah, tapi juga mengklaim kembali warisan historis dan industri yang dianggap sebagai inti dari identitas kolektif Soviet yang kini diinterpretasikan ulang dalam narasi Rusia. Di Ukraina Timur, nama Pokrov kini menjadi penanda baru ambisi Moskwa. Perebutan kota yang kini tinggal runtuhan itu adalah kunci, sebuah target strategis yang diincar Rusia selama lebih dari 1 tahun. Invasi ini bukan hanya soal batu bara Kaukas atau pusat industri. Ada lapisan simbolis yang lebih dalam. Donbas adalah pusat dari narasi politik dan ideologis Kremlin. Ia adalah bagian dari visi Ruski Mir, dunia Rusia yang ingin dihidupkan kembali oleh Presiden Vladimir Putin. Pokrov bukan hanya medan pertempuran secara harfiah, tapi juga medan pertempuran identitas. Di tengah gempuran 100.000 tentara dan ambisi geopolitik yang tak berkesudahan, Pokrov mengajukan pertanyaan pahit. Berapa harga yang harus dibayar oleh sebuah kota untuk sebuah klaim ideologis? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.